Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Haryana Cerah with me Haryana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang sulit ini, yaitu di masa pandemi, kita masih diberi kesehatan dan semoga Anda dan keluarga Anda juga sehat. Di semester ini, yaitu semester 2, khususnya untuk mahasiswa baru yang belum pernah bertemu dengan saya bertatap muka dalam kelas, tetap Anda harus bersabar. Insya Allah kapanpun kita akan bertemu di kelas. Video ini akan menjelaskan tentang pertemuan pertama di semester kedua ini, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 2. So, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Selama kuliah online, ada beberapa hal yang harus mahasiswa perhatikan dan ini masuk ke dalam kontrak belajar. Apa saja? Yaitu yang pertama, kuliah di semester ini kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan. Itu sudah termasuk UTS dan UAS. Yang kedua, kuliah online kita adakan seminggu sekali seperti kuliah offline di dalam kelas. Dan pertemuan ini kita lakukan secara virtual, bisa melalui siaran langsung YouTube maupun di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Yang ketiga, kuliah itu bisa bentuknya video ataupun teks yang bisa kalian lihat di grup WhatsApp. Yang keempat, kuliah tidak harus live, jadi Anda kapan saja bisa membuka WhatsApp, kapan saja bisa membuka channel YouTube ini untuk belajar. Namun tentu setiap 1 minggu itu Anda harus belajar. Artinya Anda punya waktu 1 minggu itu untuk belajar dari video-video maupun dari teks-teks yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Yang kelima, Anda bisa dinyatakan hadir setiap pertemuan jika Anda tidak keluar dari grup yang sudah kita buat. Selama Anda berada di grup itu, maka Anda dinyatakan hadir. Yang keenam, tugas UTS dan UAS kita akan laksanakan secara online. Biasanya saya selalu memberikan kisi-kisi agar memudahkan mahasiswa untuk menjawab soal UTS dan UAS. Yang terakhir adalah mahasiswa boleh memberikan kritik dan saran ataupun tanya jawab. Untuk penilaian atau scoring dari hasil proses pembelajaran selama 1 semester ini, maka saya akan mengakumulasikan dari tugas, UTS, dan UAS. Tugas ini ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah tugas membaca, yang kedua resume, yaitu Anda membuat catatan selama 14 pertemuan. Karena 2 pertemuan UTS dan UAS tidak perlu Anda buat resume. Jadi Anda setiap minggu mencatat dari hasil pertemuan kita. Dicatat, ditulis tangan saja, nggak usah diketik. Jadi nanti di akhir tugas mencatat ini akan digabungkan, Anda scan, jadikan PDF, kemudian kirim ke email atau surel, surat elektronik. Ada juga tugas individu. Tugas individu ini akan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dijelaskan selama proses pembelajaran berlangsung. Begitu juga dengan kelompok, nanti ada tugas kelompok, di mana dalam satu kelompok ini akan ada 5-10 orang. Mereka akan membuat satu tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu akan dijelaskan kemudian setelah proses pembelajaran berlangsung. Untuk UTS dan UAS, saya akan selalu memberikan kisi-kisinya. Kisi-kisi ini saya berikan kepada mahasiswa untuk membantu mereka agar mereka mampu menjawab soal UTS dan UAS dengan baik. Biasanya kisi-kisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang akan di UTS UAS-kan. Tugas yang paling penting yang harus diperhatikan mahasiswa adalah tugas membaca. Karena mahasiswa tanpa membaca itu
tidak ada apa-apanya. Bahkan idealnya dalam satu mata kuliah itu mahasiswa harus memiliki minimal 5 sumber untuk menjadi bahan rujukan. Jika tidak keberatan, Anda boleh mencari sumber-sumber tersebut. Silakan Anda cari sumber-sumber yang berhubungan dengan bahasa Inggris 2. Namun saya rasa itu akan menyita banyak waktu mahasiswa. Oleh sebab itu saya sudah buatkan yaitu buku yang sesuai dengan RPS yang akan kita pakai di semester ini, yaitu buku Concise English yang jilid 2 ini. Kenapa saya berikan tugas membaca? Ya, satu, biar mahasiswa tadi membaca. Kemudian tidak ada ruginya membaca itu. Bahkan membaca itu menjadi kita semakin paham, kita semakin mengerti. Menurut saya belajar online ini harus dibantu dengan adanya buku atau sumber bacaan. Salah satunya itu buku yang sudah saya buat. Jadi Anda baca buku tersebut, bahkan saya memberikan waktu minimal Anda 30 hari membaca buku itu. Buku itu sekitar ada 176 halaman. Anda coba baca buku tersebut selama 30 hari itu minimal. Setelah Anda membacanya, Anda laporan ke Kosma. Nanti Kosma akan membuat daftar mahasiswa yang sudah membaca buku dan akan saya kasih nilai, yaitu sesuai dengan kontrak belajar, yaitu 100. Kapan maksimal membaca buku itu? Ya, 1 semester ini. Kalau misalnya Anda masih belum puas, Anda boleh baca berulang-ulang. Saya punya tips juga bagaimana agar membacanya itu efektif ya. Jadi Anda harus perhatikan pula buku ini ada 10 bab. Kalau misalnya 30 hari minimal ya, kalau 30 hari minimal maka satu bab itu berapa? 3 hari ya. Dan satu bab itu sekitar 20 halaman, kurang lebih 20 halaman, itu 3 hari. Anda kan mahasiswa, Anda adalah manusia terpelajar, pembelajar otomatis ya, pembelajar dewasa. Tentu ketika membaca buku ini ya Anda bisa melakukannya kapan saja. Cara membacanya yaitu misalnya hari ini Anda cukup membaca 3 halaman ya, atau 3 lembar. 3 lembar Anda baca, kemudian Anda stop. Besok mudah-mudahan Anda panjang umur. Kalau nggak ada umur nggak usah dibaca. Besok Anda baca lagi 3 lembar. Tetapi sebelum Anda membaca 3 lembar, maka Anda ulangi lagi lembar ketiga yang hari ini Anda baca. Kemudian lusa Anda baca lagi 3 lembar. Sebelum Anda membaca 3 lembar tersebut, Anda bacalah 3 lembar sebelumnya. Itu sangat efektif menurut saya. Karena apa? Ada pengulangan. Jadi Anda akan mendapatkan ilmu insya Allah. Jadi jangan sampai Anda itu tidak membaca, kemudian Anda laporan ke Kosma bahwa saya sudah membaca. Itu namanya bohong ya, itu pembohongan, dan itu sering terjadi. Tapi kembali kepada mahasiswa, silahkan kalau Anda berbohong yaitu untuk Anda sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, atau kritik, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi jembatan terbaik kita untuk belajar secara online. Kita berharap kepada Allah saja, mudah-mudahan Corona ini ya, COVID-19 ini segera berlalu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.